Halo, hari ini kita mau ngobrolin soal strategi peluncuran produk yang sering kedengeran keren, tapi jarang diulik nih, yaitu strategi invite only atau hanya undangan. Sumber kita, bab 12 dari buku The Cold Start Problem. Kita coba bongkar yuk, kenapa ini penting banget, terutama lewat cerita awalnya LinkedIn. Iya, betul banget. Soalnya banyak yang mikir, invite only itu cuma biar kelihatan eksklusif aja, bikin sensasi gitu. Padahal, ya seperti dijelasin di buku itu, ini tuh mekanisme fundamental buat bangun jaringan yang kuat dan berkualitas dari nol. Penting banget buat produk yang nilainya nambah kalau penggunanya pas. Oke, kita langsung aja deh ke LinkedIn. Mereka kan mulai tahun 2002 tuh. Waktu itu kan susah ya, meyakinkan para profesional buat gabung ke jejaring sosial. Konsepnya masih baru banget buat kerjaan. Banget, itu tantangan besar. Nah, Reid Hoffman, salah satu pendirinya, punya strategi cerdas nih. Ini dibahas di sumber kita. Jadi alih-alih buka pendaftaran buat siapapun, mereka fokus banget ngundang segmen tertentu. Profesional sukses tapi di level menengah, mid-tier gitu. Minggu-minggu pertama itu Anda cuma bisa gabung kalau diundang sama karyawan atau investor awal. Tujuannya ya jelas, biar orang-orang pertama di sana itu berkualitas dan relevan. Oh, menarik ya pemilihan mid-tier itu. Terus mereka juga hati-hati banget soal positioning kan? Katanya nggak mau disebut situs cari kerja. Betul, betul. Mereka lebih umum bilangnya layanan jejaring profesional. Ini pinter banget sih. Jadi kalau atasan atau teman kantor lihat profil Anda, nggak langsung mikir, wah ini orang lagi cari kerjaan lain gitu. Ini penting buat ngurangin, stigma waktu itu. Iya ya. Strategis banget. Terus gimana dampaknya ke pertumbuhan awal mereka dibanding kalau katakanlah langsung dibuka bebas gitu? Wah, dampaknya signifikan menurut bab 12 ini. Pertumbuhannya cepat di awal, tapi terkontrol. Murni dari undangan. Ini kayak mekanisme salin tempel jaringan berkualitas yang udah ada di dunia nyata, gitu. Jaringan awal yang udah dikurasi, itu otomatis ngundang koneksi mereka yang mirip-mirip juga. Jadinya jaringannya lebih padat dan relevan daripada kalau dibuka massal, yang bisa jadi encer atau isinya campur aduk nggak jelas. Hoffman itu kayak minjem network orang lain buat bangun networknya sendiri. Efektif banget. Jadi ini bukan cuma soal bikin orang penasaran atau FOMO, fear of missing out gitu ya. Banyak kan yang mikirnya ke sana. FOMO itu mungkin efek samping aja sih. Bisa jadi ada, tapi bukan itu intinya. Kekuatan utamanya invite only itu ya, seperti ditekankan di bab 12, ada dikurasi sama pembangunan kepadatan jaringan di awal, kasih waktu buat komunitas intinya terbentuk, saling nyambung erat, baru dia tumbuh viral secara organik dan berkualitas. Ada efek matematisnya juga loh. Orang yang koneksinya paling banyak cenderung diundang duluan. Dan mereka ini juga cenderung undang orang lain yang koneksinya banyak juga. Kayak pesta sosialita gitu. Jadi cepet banget nyebarnya di kalangan yang tepat. Oh iya ya. Kita lihat pola yang mirip juga di Facebook awal kan, yang cuma buat email harvard.edu, terus Slack juga awalnya per domain email perusahaan, bahkan Gmail ya yang dulu katanya karena masalah teknis, malah jadi heboh banget undangannya sampai dijual. Iya, intinya sama. Kualitas ngalahin kuantitas di fase krusial awal ini. Buat produk jaringan, mikirin siapa yang ada di dalam jaringan itu sama pentingnya kayak mikirin fitur produknya. LinkedIn juga terus nyempurnain ini kan, pakai fitur kayak tombol connect, import kontak, sama people you may know itu, buat jaga kepadatan tadi. Oke. Jadi kalau buat Anda yang lagi denger ini, apa artinya semua ini? Misalkan Anda lagi bangun sesuatu yang kekuatannya dari jaringan pengguna, entah komunitas, marketplace, platform sosial, atau alat kolaborasi. Ya, saran dari sini sih coba pertimbangan serius buat mulai dengan pendekatan yang lebih eksklusif, yang terkurasi. Fokus dulu bangun jaringan atomiknya, kelompok pengguna terkecil yang udah stabil dan bisa saling kasih nilai biar kuat dan padat. Kualitas interaksi sama koneksi di awal itu bakal nentuin banget momentum dan sukses jangka panjangnya. Jangan buru-buru kejar angka gede kalau fondasinya belum kokoh gitu. Wah, mencerahkan banget sih obrolan kita soal bagaimana strategi invite-only LinkedIn ini bukan cuma soal eksklusivitas, tapi emang jadi fondasi penting banget ya. Betul. Dan ini ninggalin satu pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan, mungkin berdasarkan bab 12 tadi. Di zaman sekarang yang serba terbuka, informasi banjir di mana-mana, strategi invite only ini masih relevan gak sih? Atau jangan-jangan malah makin penting sebagai cara buat nyaring noise dan bangun komunitas yang benar-benar berarti dari awal. Gimana menurut Anda? Nah, pertanyaan bagus buat direnungkan. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya ya.